Halo para penggemar Kiprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal USK tahun 2026 ya. Sistem pada gambar terdiri dari dua buah massa yaitu M1 1 kg dan M besar 2M yang dihubungkan oleh sebuah tali yang tak bermassa. Massa M kecil dihubungkan ke sebuah atap menggunakan pegas dengan konstanta K dan pegas tersebut memiliki panjang rileks 0. Awalnya sistem setimbang dan massa M besar berada pada ketinggian H1 meter di atas lantai. Pada suatu saat tali putus. Jika waktu yang diperlukan M untuk mencapai atap dan waktu yang diperlukan M besar untuk mencapai lantai adalah sama, konstanta pegas K adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, supaya lebih jelas akan saya gambar dulu saja. Nah, ini sudah saya gambar ya. Perhatikan di sini. Jadi kalau ini misalkan massa M kecil ya, dalam keadaan setimbang di sini, berarti ada kesetimbangan gaya pegas yang arahnya ke atas sama gaya berat yang arahnya ke bawah. Tapi ingat, yang memolorkan pegas itu bukan M kecil saja, juga M besar. Jadi secara total, massa yang memolorkan pegas itu adalah Mg ditambah dengan 2Mg, berarti 3Mg gitu ya. Nah, karena ini dalam keadaan diam, jadi dalam kondisi awal ya, pada kondisi awal akan berlaku bahwa F itu harus sama dengan Mg ditambah dengan 2Mg. Berdasarkan hukum Hooke, F itu adalah K dikalikan dengan delta Y0 ya. Jadi ini 3Mg. Sehingga saya menemukan delta Y0 itu adalah 3Mg per K. Pada saat tali putus, jadi ini talinya putus, maka M akan jatuh bebas ya, bergerak turun sampai lantai. Nah, terus kemudian M itu bergerak ke atas, akan bergerak harmonik sederhana, ber-GHS gitu ya, bergetar selaras. Jadi kita cari titik setimbang yang baru untuk massa M kecil yang bergetar itu ya. Nah, misalkan titik setimbang baru itu di sini. Jadi titik setimbang itu Y-nya sama dengan 0, di mana kondisinya gaya-gaya dalam keadaan setimbang. Jadi kalau begitu, di sini ada gaya apa saja? Ya, yang ke atas itu ada gaya pegas tentunya ya, berdasarkan hukum Hooke. Terus kemudian di sini ada M kali G. Jadi massanya M kecil aja yang bergetar. Pada titik setimbang akan berlaku bahwa gaya pegas yang baru itu harus sama dengan Mg ya. Jadi F aksen di sini adalah K dikalikan dengan delta Y1 sama dengan Mg. Berarti kalau begitu delta Y1 sama dengan Mg per K. Jadi kalau begitu kita sudah tahu ini jaraknya adalah Mg per K. Padahal total delta Y0 tadi berapa ini? Ini ke sini itu adalah 3 Mg per K. Berarti ini sisanya di sini adalah berapa? Berarti 2 Mg per K. Seperti itu. Dengan demikian saya tahu bahwa yang namanya amplitudo itu ini ya. Amplitudo dari getarannya itu ini. Berarti kalau begitu jika 2 MGK itu amplitudo, maka Mg per K itu adalah setengah dari amplitudo. Nah, sekarang kita tinggal mencari waktu aja ya. Waktu dari sejak benang putus, berarti waktu ke sini untuk getaran M kecil itu ya. Misalnya waktunya T1, terus kemudian ke sini sampai mentok ke atap itu adalah T2. Nanti kita jumlahkan T1 dan T2 itu adalah waktu yang dibutuhkan M kecil sejak benang putus sampai ke atap. Nah, untuk mencari waktunya, maka kita bisa memakai persamaan Y sama dengan A sin omega T gitu ya. Jadi kalau Y-nya ini saya isi A ya, saya isi A, berarti ini A, maka ini sin omega di sini adalah T1 gitu ya. Ketika simpangannya sama dengan amplitudo ini ya. Jadi kalau gini ini 1 sinus omega T1 berarti ini sama aja dengan sin setengah pi kan ya. Setengah pi radian. Jadi ini sin omega T1. Saya coret aja sinnya. Berarti kalau begitu ini setengah pi itu sama dengan apa? Omega T1. Berarti T1 saya dapat yaitu pi per 2 omega. Nah, sedangkan kita untuk mencari T2 itu sangat mudah dengan cara yang sama. Y sama dengan A sin
omega T, Y-nya kita isi setengah amplitudo ya. Setengah amplitudo A sin omega T2, seperti itu. Nah, hanya kita coret aja. Ini setengah ya. Setengah itu sama ada dengan sin berapa itu ya? Sin 30 derajat atau pi per 6. Jadi ini sama dengan sin omega T2. Sinnya saya coret aja. Berarti saya dapatkan apa ini? Berarti T2 sama dengan pi per 6 omega. Nah, seperti itu. Sekarang kita jumlahkan. Waktu yang dibutuhkan benda M sejak benang putus sampai ke atap itu adalah T1 ditambah dengan T2. Jadi kalau gitu T1 pi per 2 omega ditambah dengan pi per 6 omega. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi apa ini? Ini kan 6 omega ya. Dibagi itu berarti 3 pi, yang di sini adalah pi, berarti 4 pi per 6 omega. Akhirnya waktu yang dibutuhkan M kecil adalah 2 pi per 3 omega. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan ya, dalam getaran itu akan berlaku bahwa omega itu adalah akar K per M. Ya, omega itu akar K per M. Nah, dalam getaran selaras. Jadi kalau begitu, jika ini saya masukkan sini, berarti kalau saya balik seperomega itu kan akar M per K ya. Jadi ini akhirnya Tm waktunya adalah 2 pi per 3. Ini udah dibalik, berarti apa? Akar M per K. Nah, itu waktunya M. Sejak benang putus sampai ke atap gitu. Nah, sekarang yang ini benda M besar. Benda M besar itu kan jatuh bebas ya. Jatuh bebas itu berarti dari kecepatan 0 di sini berarti akan berlaku H sama dengan setengah GT M kuadrat gitu ya. Jadi kalau gitu TM kuadrat sama dengan 2H per G. Kalau begitu TM-nya berapa? Berarti akar 2H per G, itu waktunya TM. Nah, dikatakan dalam soal bahwa di situ waktunya M jatuh bebas ke lantai itu sama dengan waktu M kecil naik ke atap gitu, sejak benang putus. Jadi TM-nya itu akar 2H per G, terus kemudian TM kecil itu adalah 2 pi per 3 dikalikan akar M per K gitu. Saya kuadrat kedua ruas berarti 2H per G, ini berarti 4 pi kuadrat per 9 dikalikan M per K gitu. Berarti ini bisa saya coret ya. Duanya ini 2 berarti. Oke, jadi kalau dicari K-nya itu berarti berapa ini? Kan berarti 2 pi kuadrat ya per 9 mg per H gitu. Jadi kita tinggal memasukkan bilangannya aja. Jadi ini 2, pi-nya 3,14 dikuadrat per 9 ya. Kemudian mg, M-nya tadi berapa itu ya? Masanya tadi adalah M kecil 1. Masanya itu 1, G-nya saya ambil 9,8, sedangkan H-nya ketinggiannya tadi adalah 1 meter juga ya. M besar terhadap tanah. 1 di sini. Nah, ini kalau dihitung ya dengan kalkulator hasilnya adalah 21,5 Newton per meter. Nah, itulah konstanta Pegas yang dicari. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.